Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia drone murah, tapi sudah drone mainan, harganya juga masih murah, yaitu drone M107 ya. Kelebihan dari drone ini, dia sudah dilengkapi dengan remote yang ada screen-nya, dan fiturnya juga cukup lumayan lengkap ya. Untuk ukuran drone mainan sekelasnya ini sudah lengkap banget. Nah, hari ini kita coba terbangkan, tes kemampuan terbang dari drone M107 ini, kestabilan, jarak terbang, durasi terbang, dan sebagainya lah ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kemampuan terbang kita coba tes, kita bahas hari ini ya. Nah, oke, ini kemasannya teman-teman. Jadi remote-nya seperti ini. Dia sudah menggunakan baterai tanam, jadi tinggal hidupin aja tuh ya. Oke, kemudian untuk drone-nya ukurannya gede banget ya. Ini saya kira langsung simpen aja ya. Drone-nya ukurannya gede banget dan tebal banget ya, kayak bakwan. Oke lah ya, tebal banget tuh ya, dan gede banget. Pada saat dibuka seperti ini, kita bahas dulu fitur yang ada di drone M107 ini. Yang pertama, dia ada sensor anti nabraknya nih teman-teman. Oke, terus ini bisa dicopot, tapi dia pakai kabel ya, konektornya kabel, jadi saya sarankan nggak usah copot. Nah, terus ininya ada dinamo sudah brushless. Oke ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian di depannya ada LED ya. Kameranya sudah ada dua, kamera depannya seperti ini ya, ala DJI gitulah ya. Oke, ada tiga titik, tapi hanya satu sebetulnya ya. Udah ESC, jadi bisa naik turun secara otomatis, di remote bisa kita kendaliin. Ada optical flow. Oke, dan baterainya seperti ini, gede banget ya. Nah, kita coba langsung hidupin drone-nya. Powernya dari sini. Responnya ya. Nah, M107 ini juga termasuk drone yang banyak banget LED-nya ya. Tuh, LED-nya banyak banget ya. Depan juga ada, di dinamo juga ada, di bodi belakang juga ada. Oke, kemudian kita coba hidupin remote-nya, dan ini saya sudah tambahkan SD card. Sebetulnya bawaan aslinya nggak ada ya teman-teman, saya menggunakan SD card drone lain. Oke, terus dihidupin ini ya, layarnya ya. Oke, jadi teman-teman kalau beli drone ini ya pasti harus beli SD card tambahan lah ya. Nah, langsung terkoneksi ya. Jadi kalau nggak ada SD cardnya dia nggak connect. Ini sudah connect tuh, bisa lihat teman-teman ya. Oke, kita coba kalibrasi dulu. Guys, kalibrasinya gini ya. Tuh, kalibrasinya nggak ada bunyi, cuma lampu aja LED. Untuk lampunya kita matiin bisa nggak ya? Sebentar ya. Nah, untuk lampunya biar nggak boros, dan kayaknya nggak penting-penting juga ya ada lampunya sebanyak itu, kita matiin aja nih tombolnya ini. Nah, paling tidak bisa sedikit menghemat baterai lah ya. Kalibrasi ulang. Oke, seperti ini ya, tinggal ini arming. Oke, kita coba terbangin ya. Yuk. Oke, arming dulu, take off. Nah, oke, saya keluar dulu karena nggak bagus nerbangin di antara pohon lah ya. Oke, kita tarik ke sini. Nah, kita tes dulu kestabilannya. Ini posisinya speed 1. Pada saat diterbangkan dia seperti ini. Nah, anginnya kencang, dan kita lihat optical flow-nya termasuk bagus. Dia langsung lock ya, jadi nggak butuh beberapa lama, beberapa detik dia langsung ngelock. Jadi nggak butuh durasi, dia langsung lock ya, keren. Ini karena anginnya kencang, saya tambah speednya. Oke, kita coba lihat, deketin. Oke, untuk kestabilannya teman-teman bisa nyimpulin sendiri, drone M107 ini punya kestabilan yang bisa diandalkan ya. Dia langsung lock dan berusaha untuk bertahan pada saat ada dorongan angin, walaupun bodinya agak sedikit besar. Saran saya kalau seperti ini teman-teman digunakan speed 2 atau speed 3 lah ya. Saya menggunakan speed 2 aja dulu.
Oke, kita coba kestabilan di ketinggian optical flow-nya ya. Saya tambah speednya, ini speednya. Oke, bunyi bip 3 kali. Mudah-mudahan aman. Anginnya kencang banget di atas, serius. Oh, bisa nahan dia. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini angin kencang banget. Padahal bodinya cukup lumayan gede. Oke, ngelok ya. Keren, untuk optical flow-nya betul-betul bagus menurut saya. Dia bisa ngelok ya, di ketinggian yang agak tinggi pun tetap dia stabil. Bahkan dia sedikit menahan angin, dia masih bisa lah ya. Oke, kita coba speednya. Ini speed 3. Saya coba speed 1. Ke bawah angin gak ya kira-kira? Speed 1. Saya dorong. Berat banget. Agak gerimis ya teman-teman. Speed 2. Kita lanjutin, tanggung soalnya. Speed 3. Oh, di speed 3-nya lumayan keren. Dia punya powernya kencang juga ternyata. Oke, seperti itu ya. Untuk kecepatannya keren. 3 kecepatan di speed 3-nya termasuk punya speed yang keren banget. Punya power yang bisa diandalkan. Kita coba tes jarak ya. Ini gerimis teman-teman. Aman nggak ya? Oke, kita coba agak sedikit masuk sedikit. Coba kita tes dulu, matiin. Kira-kira kalau dia kehilangan sinyal kayak gimana ya. Saya matiin dulu remote-nya. Ini udah mati remote, guys. Nyalain. Oke. Kesimpulannya, kalau misalkan dia kehilangan sinyal, dia akan turun otomatis. Ya, tadi sudah terbukti ya. Dia langsung turun pada saat remote saya matiin. Oke. Ini langsung terbang lagi. Saya matiin lampunya. Nah, kita tes jarak. Gunakan speed 3. Nah, ini agak sedikit beresiko. Saya kira arah sana aja ya. Oke, arah sana aja. Ini agak sedikit berlawanan dengan angin. Kita coba tes jarak. Karena dia kalau misalkan hilang sinyal, dia akan turun ya sendirinya. Ini lokasinya kurang pas. Karena lokasi saya nerbang ini di kiri itu ada kali, di kanan itu ada sawah. Oke, wow. Ngeri. Oke, teman-teman bisa lihat, ini lagi gerimis lagi ya. Oke, ini saya tinggiin supaya kelihatan. Ini sekitar berapa meter ya teman-teman? Masih terkoneksi dengan baik ya. Anginnya kenceng banget. Ini sekitar 30 atau 40 meteran. Masih terkoneksi dengan baik. Oke. Cukup ya, langsung saya tarik aja karena anginnya kenceng banget. Tapi kalau saya simpulkan, koneksi termasuk jauh teman-teman. Ini sekitar 30-50 meter terkoneksi dengan baik. Saya tarik aja karena anginnya kencang dan agak gerimis ya. Kita coba tes ketinggian ya. Ketinggian kira-kira yang mana yang enak ya, supaya aman. Sini aja kali ya, saya naikin langsung ngadapin sono. Oke, kita coba tes ketinggiannya. Bismillah ya, mudah-mudahan aman. Biar nggak penasaran teman-teman, kira-kira drone ini seperti apa kemampuan terbangnya. Ini angin kenceng banget. Mudah-mudahan nggak flyby. Tapi tadi kalau hilang sinyal dia akan turun ya teman-teman. Itu saya berani kenapa dia tinggiin walaupun kondisi angin kenceng. Oke, ini sekitar berapa meter teman-teman? Wow, keren. Tuh, tinggi banget. Sekitar 50 meter ya, kurang lebih 40-50 meter. Dia berusaha ngelok, nahan angin. Dan jaraknya keren ya. M107 saya turunkan dan saya tarik ke sini. Agak sedikit kurang bagus lah ya. Yang anginnya kenceng banget dan gerimis, itu bahaya banget ya karena ngerinya kena dinamo. Kita tarik. Nah, mantap. Wush. Sadis euy. Kita coba landing dan hasil kameranya kita lihat ya, hasil kameranya. Langsung auto landing, kita tangkap. Hujan euy. Oh, hujan. Oke, kita neduh dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita coba tes hasil kameranya. Terus kalau teman-teman kalau mau merecord video menggunakan handphone, ini agak sedikit ada triknya ya teman-teman. Jadi nyalain drone, remote jangan dihidupin dulu ya. Setelah terkoneksi antara
antara drone dengan handphone itu baru hidupkan remote-nya ya. Nah, ini saya sudah terkoneksi. Sebentar ya. Oke, wifi-nya ini sudah follow UFO. Kita coba aplikasinya kayak UFO. Nah, ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Tuh. Jadi kali ini saya merecord hasil videonya menggunakan handphone ya, bukan dari screen atau layar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini anginnya kencang banget, kencang banget serius tuh teman-teman bisa lihat ya, goyang banget ya. Oke, kita coba langsung menggunakan speed 3 ya. Oke, tunggu angin reda sedikit, mudah-mudahan nggak separah ini terus. Oke, sebentar, ini kencang banget. Kita take off. Bentar ya. Nah, lampunya dimatiin, lampu drone-nya. Oke. Bismillah ya. Army. Wes, langsung ke bawah. Oke, ini dia teman-teman. Gunakan speed 3 ya. Nah, saya naikkan supaya teman-teman tahu kondisi angin di sini seperti ini teman-teman. Tuh. Oke, ini speed 3. Kondisi anginnya lihat pohon kenceng banget ya, tapi drone stabil, serius. Oke ya, tuh. Keren ya. Kita coba majuin, kita tes jarak wifi kamera dari drone M107 ini. Kenceng banget serius. Ke bawah angin, ke bawah angin, ke bawah angin. Saya turunin ya, karena ini resiko kalau Oke, kacau. Nah, kalau seperti ini teman-teman, disarankan kalau angin kencang turunkan drone baru ditarik ke kita ya. Nah, seperti ini. Oke, paling tidak teman-teman bisa melihat kondisi di sini seperti ini. Nah, ini saya naikin lagi, tapi drone masih enak dikendaliin ya. Untuk jarak koneksi wifi-nya saya kira nggak hari inilah ya, karena anginnya nggak bisa damai lah ya. Oke, seperti ini. Oke ya, menurut saya sih lumayan bagus untuk hasil kameranya, serius. Ada angin kencang, kita tarik sini, dorong. Wow. Lihat, kacau. Saya tarik langsung, turunin. Waduh. Langsung landing aja ya, karena bahaya banget, serius bahaya. Ini jangan dipaksakan kalau kayak gini. Oke, kita langsung landing. Kesimpulan dari drone M107 ini, saya ini terjebak teman-teman. Saya kehujanan pada saat mereview tuh, hujan. Dan saya ada di tengah-tengah segumpal pohon ya, beberapa pohon lah ya, bukan segumpal pohon. Dan lumayan kenceng hujannya. Ya udah, kita langsung simpulin M107 keren ya. Dia tadi kita coba tes jarak terbang, dia punya kestabilan yang betul-betul bisa diandalkan. Dia optical flow-nya keren, bisa ngelock bahkan ya, walaupun ke bawah sedikit. Terus dia punya power yang keren di speed 3, walaupun angin kenceng dia bisa nahan, bahkan walaupun bodinya gede tapi bisa nahan ya, bahkan bisa ngelawan angin. Untuk hasil kameranya lumayan stabil karena didukung dengan optical flow ya, walaupun stabilnya juga ya, namanya drone mainan lah ya. Cuma hari ini saya belum bisa ngecek tes wifi-nya jaraknya seberapa meter lah ya. Tapi saya kira sedikit dapat gambaran ya teman-teman, M107 ini termasuk drone keren ya. Terima kasih, jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.